Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Mari kita bersama-sama saat ini untuk merayakan Natal, memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia yang saat ini beserta kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah mengaruniakan kami putra Bapa, yaitu Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan menjadi juru selamat kami. Bahkan Dia berjanji menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu kami mau bersyukur, kami mau memperingati bersama-sama. Kiranya peringatan ini dapat menolong kami untuk lebih dalam kehidupan kami untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbahagia dapat berkumpul bersama di layar masing-masing. Kita mengalami satu waktu yang sungguh sangat luar biasa, tahun yang luar biasa. Pertama kali kita merayakan Natal dengan tidak berkumpul, tetapi tetap bersama-sama melalui layanan online. Kita masih tetap dapat merayakan dan bersama-sama merasakan sukacita Natal. Apapun keadaan kita dapat terus mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita masih bisa merayakan Natal dengan hati yang penuh sukacita. Saya ingin bacakan Matius 1 ayat 23, katakan, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Berbahagialah kita sekalian, sekalipun kita merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah keadaan kita, Tuhan tidak membiarkan kita. Tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa. Banyak hal yang terjadi, tapi kita bersyukur kita bisa melalui karena ada Immanuel, ada Tuhan Yesus yang beserta kita, yang kita akan rayakan saat ini. Mari kita semua bersuka cita merayakan Natal oleh karena Tuhan telah datang, Tuhan Yesus telah datang, firman Allah telah menjadi manusia dan datang kepada kita. Mari kita lanjutkan perayaan Natal kita walaupun melalui online. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati.
Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan merayakan Natal sebagai peringatan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini untuk menjadi juru selamat dunia, untuk menjadi juru selamat bagi mereka yang percaya kepadanya. Alkitab mengatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun demikian, saya ingin membacakan satu bagian ayat penting yang perlu kita renungkan saat ini dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini pemberitaan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dia bukan sekedar datang, tetapi mau hidup dan menyertai kita, menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal ini perlu dirayakan karena apa? Karena ini menentukan keselamatan kita di masa yang akan datang. Sesudah selesai kita di bumi ini, mau kemana hidup kita? Semua orang tahu bahwa ada kematian dan ada kehidupan yang baru. Hidup yang seperti apa yang ditawarkan Bapa kita di sana? Hidup yang seperti apa yang ditawarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Yang jelas Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kedatangan Yesus Tuhan, dan Yesus itu yang dinamakan juru selamat, akan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Karena Roma mengatakan, Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa upah dosa itu maut. Siapa yang bisa menghindar dari dosa? Manusia, semua orang telah berbuat dosa. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang mau percaya kepadanya. Dan dia berjanji, orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan
Dikatakan di dalam Yohanes, semua orang yang menerima Yesus akan menjadi anak-anak Allah. Itu jauh lebih istimewa. Itu bukan masalah yang akan datang, tetapi juga masa kini. Yang menerima Yesus menjadi anak-anak Allah, diberi janji kehidupan dan dalam segala kelimpahan. Tuhan berjanji hidup ini ada kelimpahan. Karena itu kalau orang mengerti dan menjalani hidup bersama Tuhan, ada jaminan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan hidup, bahkan memiliki dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Hidup berkecukupan bahkan berkelimpahan di atas bumi ini. Saudara-saudara, dua hal ini perlu dihayati. Orang yang percaya kepada Tuhan, satu memiliki hidup, kedua memiliki di dalam segala kelimpahan. Apa artinya? Segala kelimpahan itu kelimpahan di dalam bumi. Semua kebutuhan kita dilimpahkan. Hati juga diberi kelimpahan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya. Memang kita akan mengalami pasang surut. Hidup ini ada suka dan duka, ada panas dan dingin. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan, kedatangan Yesus memberi kenyamanan bagi kita. Memiliki hidup di dalam segala kelimpahan ini bukan main-main, saudara. Kelimpahan. Kelimpahan dalam segala kelimpahan apa? Sukacita yang berlimpah-limpah. Kebutuhan hidup yang berlimpah-limpah. Saya baru menyadari bahwa kehidupan saya ini sudah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Saya punya hidup, punya kelimpahan. Apa yang saya perlu Tuhan sediakan, sehingga saya saat ini boleh merasakan kehidupan yang penuh syukur, penuh sukacita, karena Tuhan yang memberikan kehidupan dan dalam segala kelimpahan. Memang ada masalah, persoalan, tetapi itu juga tidak menghilangi, tidak mengurangi kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga Paulus bisa berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Allah mencukupi segala keperluan kita. Jangan khawatir tentang apapun juga. Paulus membuktikan dirinya walaupun mengalami banyak masalah dan persoalan dalam hidup. Rasul Paulus, tetapi hati yang paling dalam, mereka mengatakan bersukacitalah senantiasa. Paulus katakan Tuhan mencukupi seluruh keperluan hidupnya. Saudara-saudara, mari Natal ini dijadikan perenungan yang lebih dalam. Karena setiap tahun kita merayakan Natal, merayakan kedatangan Tuhan. Yang perlu diingat sepanjang tahun ini, satu, Tuhan memberi hidup kepada kita. Hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Kita akan bersama-sama di surga bersama Tuhan dan Bapa kita. Kalau kita menjadi orang yang percaya dan menjadi anak-anak Allah karena menerima Yesus sebagai Tuhan, kita punya tempat di surga. Yesus sudah berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Semua orang yang rumahnya sudah jadi akan kembali dibawa oleh Tuhan ke surga, di rumah Bapa. Begitu banyak tempat untuk orang yang percaya. Itu yang pertama, memiliki hidup. Yang kedua, memiliki dalam segala kelimpahan. Saya ingin beritahukan saudara, apakah iya bahwa orang percaya ini hidupnya berkelimpahan, banyak rezeki, banyak uang, ya, punya mobil, punya pesawat? Tentunya bukan itu yang dimaksudkan. Setiap orang memiliki kebutuhan pokok, kebutuhan standar hidup, bukan keinginan, tapi kebutuhan. Tuhan memberikan jaminan. Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Bahkan Dia berkata memberi kelimpahan, tentunya ada diberi kelebihan dalam kebutuhan hidup kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yohanes 10 ayat 10,
Di bagian B mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Natal ini renungkan baik-baik supaya sepanjang tahun ini sampai Natal kembali kita bisa merasakan satu kehidupan yang nyata di tengah-tengah dunia ini, hidup yang berkelimpahan. Bahkan kata hidup dikatakan di sini. Memiliki hidup itu tidak hanya hidup di dunia ini, tapi hidup di masa yang akan datang, tinggal bersama Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesus berkata demikian, di mana aku berada, kamu berada. Saudara, kita akan bersama-sama Tuhan senantiasa. Tetapi satu hal yang sangat luar biasa, Tuhan tahu kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan tidak merelakan kita sendiri. Karena Tuhan tahu bahwa dunia ini sangat jahat. Iblis juga ingin mencari mangsa, mencari orang-orang yang bisa ditelannya. Bahkan orang-orang dipengaruhi, dibisikin, diomongin hal-hal yang duniawi supaya orang Kristen tertarik dengan dia, supaya dia pindah kepada fokus tentang dunia, tidak pada keselamatan. Karena itu Natal ini saya hanya memberi 2 janji yang Tuhan sediakan buat kita. Yohanes 10 ayat 10. Yesus datang untuk memberikan kepada kita hidup. Kita akan tetap hidup selamanya, baik di bumi maupun di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup di dalam segala kelimpahan. Ini tentu bicara di dalam dunia ini. Kalau di surga ini kelimpahan itu sudah menjadi kewajaran. Gimana sih hidup di surga? Kita semua memang belum tahu, tetapi gambaran tentang surga kita semua pasti tahu. Kenikmatan, kebahagiaan, ya, penuh sukacita. Itu gambaran-gambaran yang kita sering mendengar. Dan kita tahu bahwa memang ada surga. Karena Bapa dan Putra, yaitu Yesus Kristus ada di sana. Dan kita juga akan di sana. Karena itu Natal ini jadikanlah sesuatu pegangan yang kuat. Yesus datang ini memberi hidup kepada kita, hidup di bumi dan di surga. Hidup di dalam segala kelimpahan tentunya bukan bicara tentang surga, tetapi hidup di atas bumi ini. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Artinya bisa memiliki jaminan hidup yang baik, bahkan berkelimpahan. Ini Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Saudara yang merasakan belum menikmati hidup kelimpahan, coba melihat kembali hidup kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup bergantung dengan Tuhan? Hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menyertai kita. Saudara, kalau Tuhan beserta kita, saudara bisa membayangkankah? Kalau Tuhan yang kaya raya, punya bumi punya bumi dan punya surga, kalau kita bersama Dia, apakah kita bisa kekurangan? Tentu tidak. Karena itu saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan Natal ini, supaya sepanjang tahun ini kita penuh sukacita. Karena yang pertama, Yohanes 10 ayat 10, Tuhan memberikan kepada kita hidup. Yang kedua, Tuhan menyediakan hidup dalam segala kelimpahan. Dan Tuhan berjanji di dalam Matius 1 ayat 23, Tuhan kita yang menyertai kita.
sepanjang masa, baik di bumi dan di surga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia berkata, Aku menyertai kamu senantiasa. Saudara, perhatikan baik-baik. Jangan tinggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, kalau ada sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, jangan sekali-kali salahkan Tuhan, karena Tuhan bekerja. Allah turut bekerja untuk kebaikan kita, selalu memikirkan yang terbaik buat kita. Karena itu kedatangan Yesus yang pertama, saya ulangi saudara, kedatangan Yesus yang pertama memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dijanjikan kepada kita, siapapun kita. Yang kedua, Dia datang untuk memberikan kepada kita hidup di dalam segala kelimpahan. Bonus yang terbaik buat saudara, Yesus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena kami semua sudah bisa bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami. Di dalam kami merayakan Natal selalu ingat begitu besar kasih Bapa kepada kami, sehingga Bapa mengaruniakan Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kami, bahkan menjadi gembala yang baik buat kami, memelihara hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. serta kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Selamat Natal. Selamat Natal 25 Desember untuk seluruh jemaat GKNSO di mana saja. Kiranya kasih dan damai sejahtera daripada Kristus terus beserta kita semuanya. Sekalipun Natal kali ini berbeda, kita harus stay di rumah aja, tapi tidak mengurangi makna Natal yang sesungguhnya di mana Kristus lahir dalam kehidupan kita, dan damai sejahtera serta kasih Kristus terus beserta dalam hidup kita untuk memancarkan kasih-Nya. God bless you. Kami mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Halo teman-teman, nama saya Tom. Saya mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Hai, saya Fiona. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus berkati. Ya Putri, selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal teman-teman sekolah minggu GKNSO. Semoga damai dan sukacita Natal selalu beserta kita, dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman. Halo, saya Edo. Saya mengucapkan selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, kami mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.
seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami DNA D1 mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, anugerah, dan berkat Tuhan menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.